Sobat Indekop Kaltim, selamat datang di podcast DPPK UKM, ruang ngobrol santai tapi penuh insight seputar dunia usaha, industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM di Kalimantan Timur. Kembali lagi bersama saya Nada yang akan menemani Sobat Indekop Kaltim di episode kali ini. Hari ini kita sudah kedatangan tamu dari UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang atau yang biasa dikenal dengan UPTD BPSMB. Nah, UPTD BPSMB ini ada di bawah Dinas PPK UKM Provinsi Kalimantan Timur. Nantinya kita akan membahas mengenai apa aja sih tupoksi di UPTD BPSMB. Nah, langsung saja kita kenalan dulu sama narasumber kita kali ini. Ada Mas Abram dan Mas Yuda. Dada-dada dulu ke kamera. Halo, gimana kabarnya hari ini Mas Abram dan Mas Yuda? Halo, sehat? Kabarnya hari ini sehat. Sehat luar biasa. Ya. Gimana kerjaannya? Banyak atau gimana nih? Lancar aja, aman? Lancar, aman, Aman. semoga kan. Ini lagi banyak pekerjaan di kalibrasi, jadi kita mungkin agak sibuk nih. Berarti nanti sekalian tanya-tanya tentang kalibrasi itu apa kali ya? Boleh. Jadi sebelumnya kita, Nada mau nanya dulu deh tentang apa sih sebenarnya UPTD BPSMB ini dan apa peran UPTD BPSMB ini dalam mendukung ekonomi lokal di Kalimantan Timur. Oke, mungkin saya dulu ya Mas Yuda. Boleh. Jadi UPTD BPSMB itu mungkin kepanjangannya dulu ya. Kepanjangannya adalah Balai UPTD BPSMB, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang, di mana udah jelas ya ada pengujian dan sertifikasi mutu barang. Nah, kebetulan kami di sini sebenarnya bidangnya kalibrasi. Kalibrasi ini untuk mensupport dari pengujian itu sendiri dan sertifikasi itu sendiri. Nah, tujuannya apa sih? Tadi kan ada tujuannya ya, untuk ekonomi lokal seperti apa. Nah, kita tahu namanya standarisasi. Nah, jadi kalau kita berbicara namanya standarisasi, sebelum melakukan segala sesuatunya pasti butuh namanya standar. Kayak misalnya kita melakukan pekerjaan, ada namanya SOP, ya kan, standar operasional seperti apa. Nah, mungkin kalau di UPTD sendiri itu yang paling ditekankan adalah standarisasinya. Karena kenapa? Kita menerapkan ISO 17025 untuk operasional kita. Jadi ISO 17025 itu untuk bergerak di bidang lab, manajemen lab. Mungkin Mbak Nada pernah dengar ISO 9001 untuk perusahaan-perusahaan ya, 9001 atau 14001. Nah, itu atau mungkin 30001 untuk manajemen risiko. Nah, kalau kita 17025 hanya untuk laboratorium untuk menstandarisasi produk-produk yang beredar di masyarakat khususnya Kalimantan Timur ini itu sesuai dengan standarnya. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin Mas Yuda ada tambahan? Ya, BPSMB sendiri kan fungsinya memang buat itu yang menguji produk-produk yang ada di Kalimantan Timur, seperti produk dari UMKM, terus dari juga pedagang kayak persoalan tentang beras kemarin, beras plastik yang gitu-gitu ya, tuh. Itu ya. tersupport juga pengujiannya gitu. Kalau di sertifikasinya kita baru sertifikasi jasa pasar rakyat. Jadi teman-teman LS Pro ini mensupport pasar-pasar yang akan menuju ke standar nasional Indonesia. Gitu. Jadi sebenarnya di UPTD BPSMB ini layanannya banyak ya. Ada kalibrasi, ada LS Pro itu. LS Pro. Apa aja tuh? 3 tadi? Pengujian yang pertama. Tadi LS Pro, lembaga sertifikasi produk, dan kami nih yang kalibrasi. Berarti hari ini kita membahas tentang kalibrasi ini ya, pelayanan kalibrasi ini ya. Karena ternyata Mas Abram sama Mas Yuda ini spesialisnya di bagian kalibrasi ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke deh, boleh kalau gitu. Nada mau nanya tentang apa sih sebenarnya kalibrasi ini, karena banyak orang awam tuh termasuk Nada sendiri kan kurang paham ya tentang kalibrasi karena itu kan teknis banget gitu. Sebenarnya kalibrasi itu apa sih? Dan apa manfaatnya untuk pelaku usaha atau industri di Kalimantan Timur? Kalau kalibrasi itu sebenarnya ada proses kita membandingkan alat customer yang biasa disebut dengan OUT dengan alat standar yang kami punya. Itu harus tertelusur ke satuan nasional sampai satuan internasional. Jadi nggak sampai harus ibaratnya kayak hierarki gitu ya, nggak sampai putus. Nah, itu kalibrasi. Jadi manfaatnya yang mungkin kita tahu kalau sudah dikalibrasi itu alat presisi, nanti mau dilihat ke kelayakan alat. Saya nambahin sedikit ya Mas Yuda. Mungkin
Mbak Nada pernah mendengar kasarnya gini, dulu zaman COVID ya, kita kan pernah misalnya untuk men-screening virus COVID itu kita ditembak termometer gun ya, ya kan, pernah kan ke mall-mall misalnya mau ditembak termometer gun, pernah nggak ngecoba nembak termometer gun, misalnya ada 10 termometer gun nih, kira-kira ketika ditembak pada objek yang sama, misalnya dahinya Mbak Nada atau misalnya bagian tangannya Mbak Nada atau seperti apa, itu suhunya sama nggak dari 10 itu? Belum tentu sama, iya kan? Terus ketika belum tentu sama, mana yang dipercaya? Nah itu. Nah ketika alat itu dikalibrasi, maka dia akan ada namanya faktor penyimpangan atau koreksi yang kita sebut, sehingga bisa jadi misalnya nih dari 10 ini ternyata 8 termometer misalnya nilai 37. Terus 2 termometer 36,5 misalnya. Belum tentu yang 37 yang 8 ini yang benar, belum tentu. Belum tentu dari 10 yang kebanyakan sering menunjukkan itu adalah yang benar, itu belum tentu. Makanya harus dikalibrasi untuk mengetahui nilai sebenarnya berapa sih gitu. Jadi pentingnya kita mengetahui suatu nilai itu nilai benar ya, apabila di titik kritis seperti itu jadi menjadi sangat penting. Nah, kalibrasi sendiri itu banyak masuk ke bidang tadi ya, tadi Mas Yuda sudah jelaskan bagian perdagangan. Untuk kalau perdagangan yang tadi kayak masalah beras, kalau beras itu kan ada ujinya. Nah, alat ketika misalnya dia bilang ada derajat so-so, ada kadar abu, kadar apa. Kalau alat untuk menguji itu tidak dikalibrasi, bagaimana hasil uji itu bisa dipercaya gitu. Terus kalau misalnya yang sering banyak ini kan kosmetik misalnya, uji kosmetik BPOM itu salah satu customer kami juga. Jadi kalau BPOM menguji misalnya ada beberapa yang dulu overclaim misalnya, kadar ini overclaim gini, itu kan harus diujikan di lab, ya kan? Nah, lab itu kan menggunakan alat yang ada di lab itu harus dikalibrasi. Supaya apa? Ya hasil labnya bisa dipertanggungjawabin gitu. Jadi kalau misalnya alat-alat di lab itu tidak dikalibrasi, dia nggak tahu nilai benarnya berapa. Bisa jadi alat dia error. Misalnya udah jelek nih, terus tiba-tiba dikeluarkan, oh alat kamu tidak layak. Pastilah kita yang punya produk kan, masa nggak layak sih. Nah kita lihat, emang diujinya pakai alat apa? Nah itu, ketika kita udah tahu ada alatnya, terus ada sertifikat kalibrasinya, itu akan dipercaya. Jadi seperti bahkan itu. Ada sertifikatnya gitu ya? Ya, jadi kalau produk kalibrasi itu adalah sertifikat kalibrasi. Dia berbeda dengan Tera. Jadi prinsip dasarnya mirip tapi beda. Kalau Tera itu adalah untuk sistemnya sama, contohnya yang di SPBU. Itu menjaga masyarakat agar tidak dicurangi oleh pelaku usaha. Misalnya kayak 1 liter bensin, ya yang keluarnya harus kurang lebih 1 liter. Ada plus minusnya, mungkin 0,995 sampai 1,005 liter yang keluar. Tapi kalau dikalibrasi, kita tidak melakukan seperti itu, tapi kita memberikan sertifikat. Ini loh, punyamu nyimpang segini, punyamu tidak menyimpang. Nah, maka itu nanti yang mereka lihat dan ini sudah layak untuk dioperasionalkan seperti itu. Bahkan ada lihat kan tadi berarti ada nggak dari UMKM aja ya, dari industri juga kan, perusahaan-perusahaan kan banyak yang udah jadi customernya UPTD BPSMB. Bahkan ada lihat rumah sakit juga rumah sakit juga ya. Kalau rumah sakit berarti alat apa tuh yang diperiksa? Kalau rumah sakit kita rata-rata sekarang ada di timbangan, ada di termometer infrared yang tadi ya, termometer infrared sama termometer digital untuk penyimpanan obat. Nah, jadi sama showcase sih. Ya, showcase. Sedetail itu pokoknya ya. Iya, jadi, bahkan berarti maksudnya nggak cuma UKM, industri, ternyata sampai rumah sakit pun. Iya, semuanya. Ternyata semua itu butuh kalibrasi gitu ya. Aduh, mau ngejayus lagi. Bahkan ada lagu kan, Asmalibrasi. Cinta aja katanya harus dikalibrasi kan. Iya. Aduh, ini maaf ya, nanti kayak di-cut aja deh. Kenapa gitu? Aduh, lucu banget. Iya kan, katanya cinta aja harus dikalibrasi, ya kan. Makanya ada lagunya. Asmalibrasi kan. Iya. Jadi ini berarti sejauh ini customernya UPTD BPSMB ini udah banyak ya. Sampai di saat ini mungkin udah sampai hampir 400 itu se-Kalimantan Timur. Dan ada beberapa di Sulawesi. Bahkan bisa keluar pulau. Iya, kami pernah melayani, bukan Jadi kalau misalnya
prioritas Pareto kami ada dari Kalimantan Timur. Tapi kalau misalnya di Kalimantan Timur ini kita misalnya lagi peaknya turun nih, kita juga menerima dari luar. Jadi kita bahkan pernah sampai ke Sopipi ya, Maluku Utara, Gubernur Shirley. Tapi waktu itu belum jadi gubernur. 400 banyak banget loh. Iya, hampir 400 benar. Kalau dilihat memang di tempat kami mungkin sekarang ada beberapa lab juga ya setelah kita ya, tapi mungkin kita salah satu pencetus lab kalibrasi yang ada di Kalimantan Timur. Jadi sehingga dan kalian tuh terverifikasi juga ya, maksudnya tersertifikasi juga karena kalian berdasarkan ISO tadi kan. Kalian di-upgrade terus tuh kalau nggak salah ya kan. Audit terus ya. Iya, hampir setiap tahun kita setiap tahun ya. Makanya mungkin orang jadinya kan percaya. Mana kita ini kan lembaga pemerintah ya. Betul, ya. Jadi terus untuk biayanya gimana? Mahal nggak sih kalau kalibrasi gitu? Misalnya nih ada UMKM yang udah besar mau naik kelas nih gitu. Terus habis itu maulah nih alatnya dikalibrasi gitu. Apakah dananya tuh semahal itu atau gimana sih? Kalau mahal tuh relatif ya Mbak Nada ya. Bener ya? Benar. Mungkin kayak menurut Mbak Nada itu mahal, menurut kami mahal banget misalnya. Contohnya gitu. Nah, jadi sebenarnya sih range kita itu kalau dibandingkan harga dengan swasta atau harga dengan kalibrasi tempat lain itu murah. Mungkin jauh di bawah. Kami itu start dari 150.000. Ada yang harga paling murah. Per apa? Kan beda-beda jenis alatnya. 150.000 itu contoh berarti kayak anak timbangan yang tipe-tipe kayak kasar kayak di pasar tuh. Yang tipe yang itu harganya 150.000. Itu udah sama jasanya ya? Udah 150.000. Ada juga yang paling mahal kayak misalnya spektro. Spektro itu yang alat uji kayak tadi kosmetik tuh. Nah, alat uji pendeteksi kadar-kadar yang biasa dipakai di lab-lab uji itu agak mahal karena butuh selain kalibrasinya mahal karena kita mengkalibrasikan juga alat standar kita itu mahal juga. Jadi butuh cost biaya dan gitu. Itu paling mahal mungkin 750.000 ya, 750.000. Jadi start dari 150 sampai 750.000. Ya. Jadi sebenarnya bener ya. Jadi kalau dibilang relatif ya, karena kan kita pemerintah nih. Kalau swasta mungkin bisa lebih mahal lagi gitu ya. Iya. Jadi tergantung ya. Jadi karena kita kan fungsinya pelayanan ya. Betul. Kalau kita nggak ngajar profit kayak swasta, jadi kita pure buat pelayanan teman-teman atau teman-teman UMKM yang ada di Kalimantan Timur. Jadi kita support mereka, terus perusahaan-perusahaan manufaktur juga kita support. Dulu tuh rencananya kita memang difungsikan buat mensupport teman-teman atau industrial yang ada di Kalimantan Timur supaya mereka nggak jauh-jauh keluar kota. Makanya kita bikin lab kalibrasi ini. Bagus ya. Terus untuk mengkalibrasi ini syaratnya apa aja sih? Susah nggak? Berarti kalau sektornya berarti ini UKM sama industri ya kalau di kita ya? Iya. Kalau UKM sih rata-rata kan produk-produknya kurang lebih mirip, alat-alatnya itu paling kayak termometer, terus tempat penyimpanan daging biasanya. Kalau untuk UKM kayak MPMP gitu kan dia butuh tempat penyimpanan, terus timbangannya dia. Nah, terus tadi pertanyaannya adalah kalau misalnya syaratnya apa aja gitu. Sebenarnya sih gampang ya. Kalau sekarang kita juga udah pakai sistem yang baru. Ada sistemnya sekarang. Iya, jadi kalau sebenarnya kalau dulu kan harus ada surat untuk surat pengantar yang ditujukan kayak gini. Jadul banget ya. Ya, jadi kalau sekarang kita udah memangkas sedikit birokrasi ya. Jadi bisa masuk ke dalam link website kami, nanti mungkin bisa dimasukin di dalam di video ini ya. Video ini agak panjang, jadi nanti linknya akan lihat ada di bawah situ. Nah, terus di dalam situ nanti bisa didaftar, daftar untuk UMKM atau industri atau pelaku usaha yang mana siapapun yang mau melakukan kalibrasi di tempat kami. Nah, bisa masukkan input peralatan. Di masing input peralatan itu ada estimasi harga juga. Jadi biar nggak kaget. Udah langsung ya. Iya, biar nggak kaget. Jadi misalnya ini sekian, berapa kuantitinya, kira-kira estimasi harganya berapa, seperti itu. Jadi tidak ada persyaratan apapun, hanya untuk memasukkan itu. Ketika kami terima, akan kami memberikan penawaran. Kalau misalnya setuju, bisa melakukan pembayaran langsung. Tapi kalau misalnya setuju, ya udah nggak apa-apa, kami memberikan penawaran. Jadi lebih simple. Kita sertifikat sekarang udah online. Jadi kita mungkin ada beberapa laboratorium kalibrasi lain yang masih belum online ya. Kita ngikutin sistem, mungkin Dukcapil udah online juga kan. Pernah kan ngeliat
kartu akte kelahiran apa segala macam sudah online. Nah, sertifikat kalibrasi juga kita sistemnya online sekarang. Jadi bisa ditelusuri juga nanti di sistem, tersimpan di dalam sistem. Sertifikat kalibrasi ini berlaku kurang lebih biasa sih selama 1 tahun. Biasa tergantung dari auditnya. Nah, tapi tim penyimpanan kami itu berlaku 3 tahun. Jadi akan tersimpan di tempat kami nih, karena dia online ya sifatnya itu 3 tahun. Tapi apa berlakunya itu biasa 1 tahun ya Mas Yuda. Nanti dia melakukan kalibrasi ulang. Tergantung kebutuhan sih, nggak mesti harus 1 tahun. Kalau alat itu sering dipakai, otomatis semakin cepat. Kalau alat itu jarang dipakai, semakin lama. Tergantung dari masa penggunaannya. Juga. Iya. Kerjaan online sekarang juga kita kalau dipermudahkan karena sistem itu ya. Jadi birokrasinya dulu mungkin lama, sekarang dengan sistem itu menjadi lebih cepat. Kira-kira berapa hari Mas? Mungkin kalau satu alat mungkin paling 14 hari kerja sudah selesai. Untuk satu alat. Itu biasanya barangnya dibawa ke kalian atau kalian yang ke ya, bisa dibawa ke lab BPSMB juga kita bisa melakukan in situ ke tempat pelanggan. Mungkin ke tempat pelanggan itu sendiri kalau misalnya alat-alat terlalu besar, nah itu baru kita kalibrasinya di tempat pelanggan in situ. Tapi kalau kecil-kecil aja bisa dibawa ke laboratorium kalibrasi BPSMB. Berarti bisa datang langsung, bisa juga diundang nih ya kalian. Benar. Langsung ke tempatnya gitu. Iya. Oke, baik. Tergantung jenis alatnya. Tergantung jenis alatnya. Oke. Memang beberapa tahun ini kita memang lagi pelayanannya rata-rata UKM karena memang mendukung program dinas juga ya untuk memajukan UMKM yang ada di Kalimantan Timur. Jadi kita beberapa tahun kemarin aja kita sudah berapa UMKM bro? Ini kita kalibrasi 13 UMKM tahun kemarin kita bantu buat kalibrasi. Mereka ada yang melakukan sertifikasi buat AACCP, ada yang menuju ke SNI. Nah itu kan persyaratannya alat-alat mereka harus terkalibrasi. Nah kita mendukung UMKM tersebut supaya dapat mensertifikasi produk-produk mereka. Keunggulannya kalau sudah tersertifikasi itu ya produk mereka bisa ke pasar nasional kan sudah melakukan SNI. Ada yang kalau sudah HACCP mungkin bisa keluar negeri, ekspor gitu. Kalau dari pelaku UMKM sih sebaiknya misalnya kan kalau misalnya kita melakukan kunjung visit tentu ada biaya tambahannya. Nah, jadi bisa sebenarnya dikomunalkan. Misalnya ada kayak misalnya kemarin yang kami lakukan di tahun 2025 itu kita datang sampai ada 5 sampai 8 UKM ya yang sekali. Dikunjungi berarti. Iya, 5 dan mereka urunan. Ya, jadi sistemnya urunan. Dan jadi, itu nggak masalah ya? Kami nggak masalah gitu. Kan otomatis kalau ke sana kan ya pasti ada transportasinya, ada penginapannya ya kan. Nah, jadi daripada satu persatu datang itu jadi cenderung mahal ya kan. Jadi beberapa UKM biasa kalau mereka itu punya apa ya? Kayak ada grup, masing-masing grup gitu. Di UKM itu dia punya satu grup nanti isinya beberapa UKM. Nah, mereka bisa saling komunal buat melakukan sertifikasi alatnya. Jadi itu lebih murah. Kalau misalnya mau ditanggung dengan biaya kalibrasinya mungkin bisa langsung ke bidang perdagangan ya. Jadi bisa diajukan melalui sana. Betul. Nanti bagian perdagangan bisa untuk koordinasi dengan kita untuk subsidi masalah biaya kalibrasi. Itu seperti itu sih yang pernah dilakukan ya. Berarti sebenarnya dari UPTD BPSMB sendiri ini banyak banget ya pelayanannya kalibrasi. Belum nanti hasil dari kalibrasi itu ada apa? HACCP ya? Itu kalau misalnya UKM pengen sertifikasi. Kan ada GMP, HACCP, SNI. Bahkan kalian tuh juga GMP juga kalian mendampingi kan? Iya. Banyak banget ya berarti sebenarnya tupoksinya UPTD BPSMB ini ya. GMP, kalibrasi, pengujian belum dibahas ya. Nanti di next episode pokoknya panjang ya ternyata UPTD BPSMB ini tugasnya gitu. Nah terakhir sebelum ditutup, boleh nggak Mas Yuda sama Mas Abram kasih pesan untuk para pelaku UKM agar produk mereka naik kelas? Kalau yang pertama sih saya buat bukan cuma pelaku usaha ya, mungkin ke semua. Boleh. Lebih ke arah semua. Intinya jangan takut untuk melakukan kalibrasi atau standarisasi. Karena standarisasi ini selain juga untuk menjaga kualitas mutu produk yang kita buat atau misalnya
hasil uji yang kita lampirkan itu membuat satu customer makin percaya. Iya benar. Ya kan. Kedua adalah safety-nya. Kalau misalnya itu ada alat itu berbuat tentang keselamatan adalah safety-nya. Yang ketiga itu adalah meningkatkan kepercayaan ya tadi kan kepercayaan dan kualitas mutunya. Jadi kalau suatu mutu yang baik itu kan produk yang baik itu dihasilkan ketika hasilnya itu konsisten. Jadi kalau misalnya produk A, kalau dengan alat yang kita dikalibrasi itu kan ada namanya nilai fluktuatif gitu. Oh, alat ini fluktuatifnya segini, ketidakpastiannya segini. Kalau ketidakpastiannya nanti nilainya besar itu agak sedikit teknis, maka nanti takutnya produk yang ini kurang konsisten. Nah gitu. Kalau produk itu konsisten, misalnya rasanya, misalnya kualitas rasanya, oh ternyata nih cara membuat abon itu dipanggang di suhu sekian misalnya. Nah, ketika kita panggang di suhu sekian itu memang alatnya menurut hasil kalibrasi itu oke, maka UKM itu bisa menciptakan sebuah kondisi rasa yang terus-menerus sama gitu. Jadi penurunan kualitas rasa itu tidak ada gitu. Makanya jangan takut untuk melakukan standarisasi. Itu bukan beban buat UKM, tapi itu adalah pembantu UKM untuk yang tadi menjaga kualitas. Pasti customernya akan percaya bahwa ini alat sudah dikalibrasi, udah menerapkan sistem mutu yang tadi yang udah Mas Yuda sebutkan, mau GMP, ASAP, udah terbanyak banget itu ya. Bisa gitu. Jadi jangan takut untuk melakukan itu. Mungkin itu sih dari saya. Kalau Mas Yuda? Kalau saya sih buat teman-teman UMKM yang ada di Kalimantan Timur, kami BPSMB siap mensupport kalian buat berkembang lebih baik. Mungkin bisa juga nanti ke teman-teman BPSMB buat pendampingan sistem manajemen mutu kayak GMP, HACCP, atau SNI kita juga siap. Terus kalibrasi siap mensupport teman-teman UMKM yang ada di Kalimantan Timur supaya mereka bisa berkembang. Ya gitu yang kayak dibilang Mas Abram tadi tuh, fungsinya kalibrasi di UMKM seperti apa kan udah dijelaskan. Nah, kami siap mensupport teman-teman UMKM yang ada di Kalimantan Timur. Intinya jangan takut untuk mulai ya, jangan takut bertanya juga karena kita nih terbuka banget gitu ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Mas Abram dan Mas Yuda udah mau mampir ke podcast kita hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Ya, Oke. Khususnya UMKM ya Mbak ya. Iya. Oke, karena kita. Oke, terima kasih. Dadah dulu.